Di D&D, tidak semua serangan bisa mendarat di tubuh musuh. Kalau kamu menyerang musuh, maka attack roll-mu harus sama atau lebih tinggi dari armor class musuhmu. Baru setelah itu kita melakukan damage roll untuk menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh seranganmu tadi. Armor class atau AC menunjukkan seberapa sulit kamu untuk diserang. Secara logika, seseorang akan sulit diserang karena dua hal. Yang pertama adalah karena pelindung tubuhnya yang kuat, dan yang kedua adalah karena ia sangat cepat, ia menjadi sulit untuk diserang. Inilah yang membuat di D&D, AC serigala lebih tinggi dibandingkan AC gajah. Karena meskipun mungkin kulit gajah lebih keras, tapi serigala sangat lincah, sehingga menyebabkan ia sangat sulit untuk diserang. Jika tidak menggunakan armor apapun, maka armor class dari seorang player adalah 10 ditambah dexterity modifier-nya. Ada beberapa class yang memiliki pengecualian seperti barbarian dan monk. Nah, bagaimana kalau pakai armor? Biar gampang, kita buka tabel armor dulu yuk. Armor dibagi jadi beberapa bagian, yaitu light, medium, heavy, dan shield. Kalau kamu pakai armor, kamu bisa lupain rumus yang 10 plus dexterity tadi ya. Kamu pakai rumus yang sesuai dengan armor yang kamu pakai. Buat light, kamu mendapat nilai konstan 11 atau 12. Lalu ditambahkan dengan dexterity modifier. Ini menunjukkan bahwa light armor tidak sekuat itu. Tapi di saat yang bersamaan, armor ini tidak menghalangi kelincahan pemakainya, sehingga orang-orang yang lincah tetap bisa mendapat AC yang lumayan tinggi dengan light armor. Medium armor memiliki AC yang cenderung lebih tinggi dibanding light armor. Tapi dexterity modifier yang bisa ditambahkan sebagai AC paling banyak adalah 2. Ini menunjukkan tingginya kekuatan medium armor ditukar dengan keleluasaan bergerak jika dibandingkan light armor. Heavy armor adalah armor dengan AC dasar yang paling tinggi. Heavy armor tidak dipengaruhi oleh dexterity modifier, karena beban yang berat membuat penggunanya tidak leluasa bergerak. Tapi sisi baiknya, jika dexterity modifiermu negatif, maka memakai heavy armor tidak mengurangi AC-mu. Yang terakhir, shield atau perisai. Perhitungannya sangat simpel. Ketika kamu menggunakan shield, AC-mu bertambah 2. Kamu cuma bisa mendapat manfaat dari satu shield dalam satu waktu ya. Kita lihat parameter lain yuk. Di chainmail, splint, dan plate armor, kamu bisa melihat strength 13 dan 15. Ini berarti kamu harus memiliki setidaknya nilai strength sebesar 13 untuk menggunakan chainmail, dan 15 untuk splint atau plate. Jika strength score-mu di bawah itu, maka speed karaktermu akan turun sebanyak 10 feet. Ya logikanya kalau kamu nggak cukup kuat buat pakai armor yang berat, pasti akan memperlambat jalanmu kan? Parameter selanjutnya stealth. Beberapa armor menimbulkan suara yang nyaring saat digunakan. Hal ini membuat mengendap-endap menjadi lebih sulit, sehingga beberapa armor mendapat disadvantage ketika kamu melakukan stealth check. Disadvantage adalah ketika kamu roll dadu 20 untuk stealth check, kamu roll D20 itu 2 kali dan ambil nilai yang terkecil. Buat class yang suka mengendap-endap dan bersembunyi, tolong diperhatikan ya. Ada satu hal lagi nih yang penting tentang armor, yaitu armor proficiency. Kalau kamu pakai armor yang kamu nggak punya proficiency-nya, maka kamu nggak bisa menggunakan sihir atau spell. Selain itu, ability check, saving throws, dan attack roll yang melibatkan strength dan dexterity akan mengalami disadvantage. Jangan sampai kamu pakai wizard terus kamu pakai medium armor padahal kamu nggak punya proficiency-nya, karena mungkin kamu merasa lebih aman pakai medium armor, tapi ternyata malah nggak bisa pakai spell. Kan sayang banget buat seorang wizard. Nah, itulah hal-hal yang penting dari armor dan armor class. Mulai sekarang, pilih armor yang paling sesuai dengan karaktermu ya. Oh iya, kalau kamu suka video ini, kamu bisa ngasih tahu YouTube loh buat nampilin lebih banyak video kayak gini. Caranya dengan klik like dan subscribe di bawah video ini.